pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 1 mengenai beberapa pertanyaan pada materi organologi tumbuhan. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan nama setiap anggota dari kelompok kami. Baik, nama saya Octavianus Saputra Paredede, biasa dipanggil Vio. Nama saya Loisa Sabela Oktoria, biasa dipanggil Ica. Nama saya Alfonsus Wongga, biasa dipanggil Acik. Nama saya Felda Yomartika de la Rosa Tulomak, biasa dipanggil Dea. Nama saya Mary Miranda da Suesritas, biasa dipanggil Miranda. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu fungsi dari empelur yang bersel parenkima pada tumbuhan. Jadi, empelur merupakan bagian terdalam dari stele yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan memperkuat organ tumbuhan. Empelur adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel parenkim yang mengisi daerah di antara berkas pembuluh angkut. Jadi itu jawaban dari soal nomor 1. Nomor 2, dengan pertanyaan, apa betul tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan xilem dan flum? Jika betul, lalu bagaimana proses pengangkutan xilem dan flum berlangsung? Dari hasil diskusi kami, tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan xilem dan flum. Hal tersebut dikarenakan proses perpindahan nutrisi dari tubuh lumut hanya melalui difusi, sehingga tidak membutuhkan pembuluh angkut. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang struktur tubuhnya sederhana. Lumut tidak memerlukan pembuluh angkut karena struktur tubuhnya kecil dan pendek, sehingga pertukaran zat-zat tubuhnya hanya melalui proses difusi sederhana. Nomor 3, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar lateral mulai tumbuh sehingga akhirnya timbul di permukaan? Jawabannya, akar lateral dapat tumbuh di atas permukaan tanah tergantung dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Nutrisi yang diberikan kepada tanaman tersebut dapat memperluas jangkauan akar dalam mencari sumber air dan mineral. Yang keempat, diferensiasi menjadi metasilem terjadi setelah proses pemanjangan telah berhenti. Pertanyaannya, bagaimana jika proses pemanjangan tidak berhenti? Lalu berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan? Dan jelaskan proses pemanjangan seperti apa yang dimaksudkan. Jawabannya, 1. Otomatis berhenti karena usianya sudah mencapai tahap dewasa dan tidak dapat berproduktif lagi. Yang kedua, jangka waktu untuk diferensiasi menjadi metasilem itu setelah pemanjangan berhenti dan sesuai dengan usia produktif dari suatu tanaman itu sendiri. Yang ketiga, proses pemanjangan yang dimaksud di mana suatu sel memiliki jangka waktu dari usia muda sampai usia dewasa pada tumbuhan sehingga waktu produktif tidak mengalami pemberhentian suatu proses pemanjangan. Baik, sekian presentasi pada video kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih.